教主，我来助你！不好了，敌袭！什么？不对，他的生命力也会被清除掉。说要驱除毒素，院长，不好，大家还没撤退，他还能活多久？绝地三尺，也给我马上！ Halo guys, kembali bersama Mimin di channel Dimensi Donghua. Di video kali ini, Mimin akan membahas alur cerita Solain 2 episode 140 yang akan terjadi selanjutnya. Yang dimana Dekanian rela mengorbankan hidupnya untuk menghadapi anggota sekte Roh Suci seorang diri, sehingga anggota tim Akademi Shrek bisa kembali dengan selamat. Bagaimana cerita selengkapnya? Ini dia, let's check it out. Bebe kemudian memanggil Tangya dan mengatakan jika dirinya adalah Bebe, sehingga kemudian bertanya kepada Tangya apakah dia masih dapat mengingatnya. Mendengar hal tersebut, Tangya kemudian tanpa sadar memanggil nama Bebe, sehingga hal ini membuat Susansi merasa terkejut dan menatap serius ke arah Tangya. Sambil berjalan mendekati Tangya, Bebe mengatakan jika dia tidak akan menyakitinya, bahkan jika Tangya ingin membunuh Bebe. Tidak berserang lama, Tangya meminta kepada Bebe untuk tidak mendekatinya. Mendengar hal ini, seketika membuat Susansi merasa sedikit lega, yang dimana hal ini menandakan jika Tangya masih memiliki sedikit kesadaran. Pada saat ini, Tangya tidak mampu lagi menggerakkan tombak biru perak. Namun Bebe terus berjalan dan tombak biru perak menembus bahu Bebe. Melihat hal ini, seketika membuat Tangya merasa terkejut, yang dimana tombak biru perak semakin dalam menembus bahu Bebe. Sementara Bebe dengan lembut kembali memanggil nama Tangya. Beberapa saat kemudian, setelah tombak biru perak menghilang, Tangya kemudian merasakan rasa sakit di kepalanya dan berteriak histeris, sehingga Bebe langsung bergerak maju untuk memeluk Tangya. Bebe mengatakan jika Tangya mungkin tidak tahu betapa bahagianya Bebe saat ini. Meski dirinya harus membayar mahal untuk mendapatkan kembali Tangya, namun dia rela melakukannya. Setelah berhasil menyadarkan Tangya, Susansi kemudian berlari menghampiri Bebe. Sesaat kemudian mengajak Bebe pergi meninggalkan tempat ini. Mendengar hal tersebut, Bebe kemudian membawa Tangya pergi menuju tenda Yuho sebelumnya, yang dimana di dalam tenda tersebut terdapat gerbang dimensi kematian. Sementara itu, di dalam tenda Komandan Lin Hai, Zongliwu merasa ada hal yang aneh, dikarenakan sudah terlalu lama, namun tidak ada satupun prajurit yang memberikan informasi. Dengan wajah serius, Lin Hai mengatakan jika hal ini seharusnya tidak terjadi. Zongliwu kemudian berdiri dan menyadari jika ada sesuatu yang salah, sehingga Zongliwu kemudian mengajak para pengikutnya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Yuho kemudian merasa cemas setelah melihat Zongliwu bersama para pengikutnya keluar dari dalam tenda kerajaan. Sehingga untuk mengulur waktu, Yuho kemudian menghampiri Zongliwu serta memberitahu jika keadaan tidak berjalan dengan baik, yang dimana Akademi Shrek telah menyergap mereka. Sehingga hal ini membuat Zongliwu merasa terkejut, yang dimana sebelumnya di dalam tenda kerajaan, dia sama sekali tidak merasakan fluktuasi kekuatan jiwa dari pihak musuh. Zongliwu kemudian memerintahkan para pengikutnya untuk menghadapi musuh. Namun sebuah badai salju yang kuat tiba-tiba menerjang ke arah mereka, sehingga hal ini membuat Zongliwu sangat marah dan langsung mengayunkan tebasan cahaya gelap berwarna ungu untuk menghancurkan badai salju tersebut. Sementara itu, setelah melihat Bebe berhasil membawa Tangya, Tetua Song kemudian menampar tetua ketiga dengan telapak tangannya, sehingga membuat tetua ketiga mengalami luka yang cukup serius serta mengeluarkan seteguk darah. Namun belum sempat memberikan pukulan terakhir yang mematikan, Tetua Song kemudian berubah menjadi burung elang dan segera pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain, Dekanian segera melepaskan seluruh kemampuannya. Seekor poinik emas mengepakkan sayapnya untuk menyerang tetua keempat. Namun ketika Dekanian hendak pergi meninggalkan tempat tersebut, dia kemudian bertemu dengan para master jiwa jahat yang menghalangi jalannya, sehingga Dekanian langsung menyerang para master jiwa jahat tersebut. Pada saat ini, Zongliwu tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan kemampuan sejati roh pelindung,
Dia hanya bisa bertahan dengan sekuat tenaga menghadapi kekuatan jiwa Tetua Song. Di saat Tetua Song melepaskan kekuatan jiwa dalam kondisi puncaknya, Dekan Yan langsung melepaskan kobaran api burung Phoenix, sehingga membuat para master jiwa jahat langsung terlempar mundur. Sementara Tetua ketujuh berteriak histeris dan seolah-olah terbakar dalam serangan tersebut. Sedangkan anggota Sekte Tang memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi ke dalam tenda Yuho dan memasuki portal dimensi. Tidak berselang lama, Yuho kemudian melayang di udara dan sebuah cincin jiwa berwarna putih muncul di sekitar tubuh Yuho, yang dimana Yuho akan menggunakan teknik pelemahan massal, yaitu gangguan spiritual ke arah Zhongliwu. Tubuh Zhongliwu kemudian menegang ketika gelombang kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba menghantam tubuhnya. Sementara Dekan Yan memerintahkan kepada Yuho untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Mendengar hal tersebut, Yuho menyadari jika dia tidak berdaya dalam pertempuran tingkat master jiwa di Taldo Luo. Sementara gangguan mental terkuatnya yang dia lepaskan ke arah Zhongliwu hanya memberikan efek samping spiritual, sehingga Yuho tidak berani berlama-lama di tempat ini dan segera pergi melarikan diri. Namun ketika Yuho memasuki portal dimensi, Yuho masih memikirkan Dekan Yan yang seorang diri menghadapi Zhongliwu. Namun Tetua Song meminta kepada Yuho untuk tidak perlu khawatir, yang dimana Dekan Yan memiliki cara sendiri untuk melarikan diri. Tetua Song mengatakan apakah Yuho benar-benar berpikir semudah itu menjadi Departemen Roh Pelindung Akademi Shrek. Selain hal tersebut, Dekan Yan juga memiliki guru yang sama dengan Yuho. Jika tidak memiliki cukup kemampuan, Dekan Yan tidak akan bisa menjadi pewaris Master Pavilion Dewa Laut. Mendengar hal tersebut, Yuho segera menutup pintu portal dimensi. Yuho kemudian teringat meski dalam rencana sebelumnya, Dekan Yan menawarkan diri untuk melindungi Sekte Tang melarikan diri. Namun Yuho tidak menyangka jika Dekan Yan memilih untuk tidak ikut pergi bersama mereka. Sehingga Yuho menduga jika Dekan Yan pasti memiliki kartu andalan setelah melihat senyum di wajah Tetua Song. Pada saat ini, api Phoenix masih terus berkobar menekan Zhongliwu dan 6 master jiwa jahat. Sementara itu, dengan tatapan dingin, Zhongliwu mengatakan apakah Dekan Yan sedang mencari kematian. Selain terus ditekan oleh kemampuan Dekan Yan, Zhongliwu teringat jika Tetua ketujuh telah tewas di tangan Dekan Yan. Hal ini seketika membuat Zhongliwu sangat marah, yang dimana setiap titel Luo merupakan aset berharga bagi Sekte Roh Suci. Zhongliwu merasa penasaran kenapa Akademi Shrek tiba-tiba menyerang mereka. Terlebih lagi, dalam waktu singkat, Akademi Shrek telah berhasil melumpuhkan para tetua dari Sekte Roh Suci. Tak lama kemudian, Zhongliwu berniat untuk membunuh Dekan Yan, sehingga kerugian yang mereka alami sebanding dengan Akademi Shrek. Pada saat ini, kobaran api Phoenix semakin melemah seperti dugaan Zhongliwu sebelumnya. Meski Dekan Yan adalah seorang Transcendent Luo, dia tidak akan mampu bertahan lebih lama dengan serangan sekuat ini. Sehingga cincin jiwa ke-8 Zhongliwu kemudian bersinar. Sementara itu, Dekan Yan telah kembali ke dalam wujud manusianya dan terhuyung mundur mendarat di tanah. Sedangkan ke-6 master jiwa jahat segera mengepung Dekan Yan. Zhongliwu mengatakan jika saat ini Dekan Yan tidak akan bisa melarikan diri. Namun sambil tersenyum, Dekan Yan mengatakan kenapa dia harus melarikan diri. Karena dirinya telah memutuskan untuk tinggal, maka dia tidak berniat untuk pergi dari tempat ini. Sementara Zhongliwu terlalu banyak berpikir. Mendengar hal ini seketika membuat Zhongliwu merasa terkejut. Dia tidak menyangka jika Dekan Yan begitu tenang setelah terkena teknik jiwa ke-8, yaitu jarum kematian ilahi. Pada saat ini, Zhongliwu melihat jika tetua ketiga dan keempat mengalami luka yang cukup serius dan Sekte Tang telah berhasil membawa wanita suci. Sehingga hal ini membuat Zhongliwu sangat marah dan bertekad untuk memusnahkan Akademi Shrek. Zhongliwu kemudian bertanya kemana mereka membawa pergi gadis suci biru perak. Namun Dekan Yan mengatakan jika dia tidak mengetahui gadis suci biru perak yang dimaksud oleh Zhongliwu. Zhongliwu kembali mengatakan karena Dekan Yan sudah berada di sini, kenapa dia harus berpura-pura? Apakah Dekan Yan berpikir jika dirinya tidak berani untuk membunuh Dekan Yan? Zhongliwu mengatakan jika dia tidak akan membiarkan Dekan Yan mati dengan begitu mudah, sehingga akan menjadikan Dekan Yan sebagai boneka Transcendent Luo yang tidak akan bisa bereinkarnasi. Dekan Yan kemudian tersenyum dan meminta kepada Zhongliwu untuk menyelamatkan anggotanya terlebih dahulu. Dekan Yan mengatakan jika dia tidak akan lagi bermain-main dengan Zhongliwu.
Sesaat kemudian, tubuh Dekan Yan diselimuti oleh api emas dan menghilang dalam kobaran api tersebut. Sehingga hal ini membuat Zhong Liwu merasa tercengang dan beranggapan apakah Dekan Yan mengorbankan hidupnya. Beberapa saat kemudian, Zhong Liwu kemudian bertanya di mana sisa anggota Akademi Shrek lainnya. Ketika baru saja keluar dari tenda, setidaknya terdapat 8 orang dari Akademi Shrek. Namun mereka dilindungi oleh api poinik dan disembunyikan oleh badai salju. Sehingga Zhong Liwu memerintahkan para pengikutnya untuk mencari mereka dan tidak boleh membiarkan satupun di antara mereka melarikan diri. Setelah berkumpul kembali dengan para tetua sekte Roh Suci, Zhong Liwu sangat marah setelah melihat jika terdapat setidaknya 10 kaisar jiwa yang terbunuh dalam waktu singkat. Bahkan tetua ketujuh telah terbakar hidup-hidup, sedangkan wanita suci biru perak telah menghilang. Tidak berselang lama, Lin Hai segera menghampiri guru kerajaan dan mengatakan jika Akademi Shrek sepertinya telah merencanakan semua ini. Setelah mengetahui jika Akademi Shrek telah merencanakan semua ini, Zhong Liwu kemudian mencoba untuk menekan emosi di dalam hatinya. Saat kemudian dengan dingin memerintahkan kepada Lin Hai untuk menemukan keberadaan mereka bagaimanapun caranya. Setelah menerima perintah tersebut, Lin Hai kemudian segera berbalik dan pergi meninggalkan Zhong Liwu. Tak lama kemudian, seluruh pangkalan militer disibukkan untuk mencari keberadaan tim Akademi Shrek.